Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Obrolan pas di sini kembali lagi, pemirsa Opini, langsung saja nih kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi dengan Bapak anggota Dewan. Berarti biasa kalau untuk di lingkungan kantor tetap manggilnya Dang Nanda juga nih? Kalau lagi formal Bapak ya, Pak Nanda. Tapi kalau ini ya Dang itu, Dang Nanda Oke, gitu. panggilan akrab nih. Ya. Oke, nah Dang Nanda sebagai seorang anak muda nih, bagaimana di mata seorang Dang Nanda nih peran pemuda dalam berpolitik dulu nih? Baik, menurut saya para pemuda ya tetaplah menjadi kritis, gitu kan. Betul. Tidak perlu masuk partai politik, tapi tetap bermain politik agar Indonesia ini tetap di relnya, gitu kan. Betul. Jadi tetap ada yang mengontrol Tetap gitu mengontrol. ya. Oke. Nah kalau untuk kontribusi seperti apa sih Dang Nanda yang bisa diberikan oleh anak-anak muda, oleh pemuda nih dalam hal kontribusi politik yang tadi Dang Nanda ceritakan, mereka tidak harus ikut partai politik, tapi mereka tetap juga bisa berpolitik untuk sebagai warga negara ini. Baik, sebenarnya enaknya pemuda ini dia belum mempunyai tanggung jawab yang terlalu tinggi. Mereka belum ada utang ya. Betul kan? Mereka belum punya. Tidak mikir token listrik. Kan? Mereka belum mempunyai anak dan istri, bahasanya seperti itu. Jadi mereka ini pikirannya masih fresh. Nah, pikiran masih fresh ini kalau bagi saya lebih baik kita gunakan dengan hal-hal yang positif saja. Itu akan berdampak. Dulu ada namanya Indonesia Youth Forum, ada namanya banyaklah forum-forum yang dibikin gitu. Nah, mungkin kemarin kami waktu kuliah itu sempat bicara tentang Sumatera Movement, gerakan Sumatera untuk anak-anak Sumatera ini bagaimana kita setara dengan Jawa. Dulu kan, ya seperti itulah. Banyak-banyak diskusi, banyak-banyak ngopi, nggak apa-apa lah banyak-banyak ngopi. Betul. Ya, karena kenapa bagi mereka yang telah selesai makan 3 hari, maka tugas mereka sebagai pemuda adalah memikirkan negara ini. Gitu kan. Oke, benar-benar ya. Ya, justru padahal obrolan yang luar biasa itu lahirnya di warung-warung kopi. Gitu. Jadi nggak apa-apa ngobrol, diskusi di warung kopi. Ya walaupun dianggap orang, wah ini nggak bisa menentukan keputusan atau nggak bisa membuat satu dari daerah, nggak bisa bikin satu perda lah gitu. Tapi justru ide-ide dari anak-anak muda ini yang nanti akan bisa bisa tersampaikan. Betul, karena pemikiran yang jernih dan tulus ini nanti dia akan mendapatkan kanalisasi sendiri. Segala hal kemungkinan itu ada, dan itulah yang harus kita jaga dulu. Benar. Tetap untuk intinya adalah untuk ngobrol, walaupun ngobrol-ngobrol secara ringan, pasti nanti pola pikirnya akan terbuka gitu. Nah, untuk tantangan soal integritas dulu nih di tengah godaan mungkin dari kekuasaan, dari ranah politik. Nah, bagaimana Dang Nanda menghadapi itu, Dang? Jadi seperti ini berarti kalau bicara seperti itu kan Abang bertanya secara pribadi saya kan. Saya itu termasuk orang yang membedakan rezeki dengan pekerjaan. Jadi pekerjaan dan rezeki itu tidak saling berhubung. Rezeki itu bagi saya mau halal atau haram, takarnya sudah ada. Jadi apabila rezeki itu habis maka tinggal kita. Sebelum kita tinggal berarti rezeki itu sudah ada. Dan ini banyak dalil-dalilnya ya kan. Jadi kalau kita sedang kerja tidak berhubungan dengan rezeki. Jadi yang kita lakukan untuk kerja ini cuma ibadah. Masalah rezeki nanti itu urusan lain. Ya. Tapi kalau kita berpikir bahwa kerja adalah rezeki, terkadang orang akan ngecek, "Weh, akulah capek." Iya kan? Betul. Akhirnya tidak tulus. Padahal kalau kita bicara tentang rezeki, sehebat-hebat kita masih kalah dengan Rapatar. Iya kan? Betul. Ya, mungkin Bapak Helmi itu kalau disandingkan kekayaannya kalah dengan Rapatar. Padahal seorang gubernur kan. Jadi kalau kita telah bisa membedakan ini, insya Allah godaan itu dikit lah bahasanya. Dan yang kedua, apabila kita dari pemuda, mahasiswa dan lain-lain ini, dulu kan tahan lapar, makan gorengan. Benar. Nah sekarang kalaupun menjabat, ya harus tetap tahan lapar. Oke. Kan yang buat kita ini korupsi itu, insya Allah ini kan, itu kalau tidak perut, gaya hidup. Gitu kan. Justru hal-hal yang seperti itu yang memang harus kita flashback ke zaman-zaman dulu. Gitu ya. Pada saat zaman kuliah makan nasi sehari sekali aja, yang penting nongkrong bareng teman-teman. Kita kan sama kosan gitu kan. Betul, benar. Jadi harus tahan lapar. Nah, begitu juga pada saat sekarang. Saya setuju sih tadi yang Anda bilang, bekerja dan juga rezeki itu harus dipisahkan.
Karena nanti khawatirnya akan menjadi kita jadinya berburuk sangka kepada Allah gitu ya. Betul. Sudah kerja mati-matian siang malam, Nggak tapi dapat. nggak dapat. Rezekinya gitu-gitu aja, malahan berkurang. Iya. Padahal ya bekerja saja dengan ikhlas gitu. Iya, rezeki kadang kita nggak kerja. Contoh abang misalkan tidur rumah, cok ada kerjaan nih, nah dapat aja kan? Betul, Iya, benar. cok ada rezeki, ada ini, nggak tahu kita. Lagi kerjaan, lagi tidur di rumah, lagi nyantai, tahu telepon. Malam minggu besok MC. Nah, udah panggil rezeki. Ada aja. Nah, untuk anak-anak muda juga nih, untuk Anda nih, menjaga idealisme seorang pemuda gitu. Terkadang kan kalau pemuda itu yang paling gampang goyang gitu. Iya. Nah, menurut Anda gimana, Dang? Cara anak-anak muda untuk menjaga idealismenya untuk pandangan dia terhadap kedepannya gitu. Ya, balik lagi bahwa sebenarnya idealisme ini kan adalah cara berpikir. Nah, bagaimana kita mempertahankan cara berpikir kita yakin dengan tujuan itu. Dalam artian saat kita ingin mendaki gunung, kita tahu bahwa kita akan sampai, walaupun tertati-tati. Nah, itulah yang harus kita pegang. Saat kita tidak yakin lagi kepada impian kita, misalnya, saya ingin menjadi presiden. Saat kita tergoyang, misalnya, beratnya jadi presiden. Nah, disitulah idealis akan berubah. Tapi ingatlah bahwa siapapun ingin menjadi orang besar, dia harus menderita. Tidak ada yang tidak menderita. Gitu. Oke, betul. Idealisme itu akan tergoyah pada saat tadi ya sudah mentok. Nah, itu akan idealisme itu akan diuji di situ. Betul. Tetap aja lawan gitu kan. Kalau saya ini, Bang, kalau bicara seperti itu kan, saat kamu ingin bunuh diri, berarti kamu di titik nadir. Tapi apabila kamu besok tetap bangun, berarti tetap ada jalan. Gitu lah. Benar. Karena kita tidak dimatikan oleh Tuhan kan. Berarti kalau kita bangun besok, masih ada jalan ini. Benar. Kalau tidak ada jalan lagi, pasti kita mati malam itu. Gitu ya. Lagi-lagi saya setuju nih. Karena benar, kalau besok kita bangun lagi, pasti ada solusi, ada jalannya gitu, ada jalan yang keluar. Kalau besok yang nggak bangun lagi, selesai berarti ya. Selesai. Tinggal jalan menuju pemakaman. Oke. Nah, untuk menjaga juga keberpihakan nih pada rakyat di sistem yang mungkin sekarang dari netizen yang beranggapan sistem sekarang itu berubah-ubah atau banyak kompromi segala macam. Nah, bagaimana untuk cara Dang Nanda nih untuk keberpihakan kepada rakyat nih? Betul, baik. Aku lupa ini pelawak siapa yang ngomong, tapi itu waktu pelawak itu masih Sule kayaknya. Sule itu waktu dia masih kurang waktu kurang mampu, dia lucu katanya. Jadi saat dia pindah ke tempat yang mewah, perumahan yang mewah, kelucuan dia berkurang, dan itu diakui dia di podcast mana aku lupa kan. Nah, artinya saat kita memimpin, bagaimana tetap menjaga integritas dan lain-lain, tetaplah main di bawah. Tetaplah berkumpul dengan orang-orang bawah. Saat kita naik level dan tidak mau lagi main dengan orang bawah, disitulah kita kehilangan arah. Gitu nah kan. Jadi kalau Sule aja kurang lawak gara-gara tidak. Karena kan cantolan orang-orang bawah ini kan beda celetukannya. Betul. Saat kita pindah ke orang-orang yang high itu kan, kadang itu mereka tuh, yuk, to the point. Hilang basa-basi kita. Gitu kan? Betul. Karena lawakan-lawakan yang Sule dapatkan atau juga ide-ide itu dari warung-warung kopi, pos ronda, gitu kan. Jadi memang kita ini harus tetap bagaimanapun ya jaga ke bawah. Gitu. Kalau kita lepas dari bawah, maka pola pikir kita akan berubah lagi. Gitu. Betul. Jadi tetap berbaur dengan yang di bawah, karena nanti juga aspirasi atau juga keluhan dari masyarakat itu langsung tersalurkan. Gitu ya. Betul sekali nih pemirsa. Nah, jadi untuk pemirsa opini yang sekarang mungkin sudah mulai beranjak dari segi taraf hidupnya atau juga dari pekerjaannya sudah mungkin naik posisi. Nah, ada baiknya juga harus selalu yang Dang Nanda bilang tadi nih, tetap untuk berbaur ke tempat kita sebelumnya. Ya, betul. Biar kita tetap tahu nih, mulai dari jalan hidup kita, terus juga perjuangan kita sebelumnya. Nah, kalau untuk perjuangan Dang Nanda hingga sekarang menjadi anggota Dewan ini kan dibilang cukup singkat, lumayan singkat. 1,5 tahun. Wah, itu lumayan effort berarti Dang ya? Mulai dari begadang, terus juga yang harus kerja ekstra juga, yang memperkenalkan diri lah gitu bahasanya. Betul. Jadi pertama kita itu harus paham namanya personal branding.
kita ini mau segmen yang mana, gitu kan. Saya dulu belum pirang, nah sekarang kita pirang. Kita tahu segmen mana yang ingin kita ambil. Dulu belum Mekalung, belum Magelang. Sekarang Mekalung. Kita harus tahu segmen mana yang kita ambil. Memang itu kita melakukan riset lah bahasanya, yang mana ceruk-ceruknya gitu kan. Nah, selama kampanye itu saya selalu menerapkan door to door. Karena DPRD kabupaten itu dia harus dikenal masyarakat. Dan suara yang harus didapat oleh calon dewan itu untuk menjadi dewan itu di atas 1.000 sampai 1.000, 1.100, 1.200 itu insya Allah udah duduk. Jadi kita harus petakan itu dulu, Mas. Gitu. Oke, nah lebih lanjut lagi dan Anda juga akan bercerita lagi dan juga sharing bersama dengan kita semua di sini. Untuk Anda pemirsa Opini, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali lagi untuk Anda.